Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Sandi M. Latif selaku Ketua DKM Masjid As-Sofa. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua. Tak lupa salawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin, Allahumma amin. Yang ketiga, sambutan Ketua RW. Yang keempat, sambutan perwakilan yayasan. Wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Maksum Raji selaku Ketua Dewan Pembina DKM Masjid As-Sofa. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir sama-sama kami, Pak. Yang kami hormati pula, dan banyak sekali ini rekan-rekan yang hadir di sini. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 11 Pak Agung Hajandono. Terima kasih Pak Agung. Yang berikutnya yang kami hormati pula Bapak-bapak dari BPH DKM As-Sofa, ada Pak Asep Ramadan dan Pak Wahyu Majohar. Terima kasih. Yang kami hormati pula ibu-ibu dan bapak-bapak pengurus DKM yang sudah hadir. Terima kasih ibu-ibu juga sudah hadir. Masjid As-Sofa, Bapak Ustadz Marjuki, terima kasih Pak Ketua Pelaksana Santunan, Pak Ustadz Saifuddin Zuhri. Mana? Ada. Tidak lupa yang kami hormati pula bapak-bapak ketua yayasan atau para utusan dan wakil dari 5 yayasan yang telah diundang untuk dapat hadir pada acara sore hari ini. Yang pertama dari Yayasan Sakinah, Bapak Ustadz Barjawijaya. Ada ya, terima kasih. Kemudian dari Baitul Yatama, Bapak Baitul Yatama Fadlat, Bapak Ustadz Gunawan. Ada? Ya, terima kasih Pak. Kemudian dari Yayasan Miftahul Jannah, Bapak Ustadz Nasiruddin. Terima kasih Pak. Kemudian dari Yayasan Permata Insani, Bapak Ustadz Chandra. Terima kasih. Kamila, Bapak Ustadz Faisal S1. Terima kasih Bapak. Wabil khusus kepada seluruh anak-anakku semuanya, selamat sore dan selamat datang ya anak-anak semua di Masjid As-Sofa pada sore hari ini. Bapak, Ibu dan hadirin undangan rahimakumullah, alhamdulillah, tidak lupa mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada tahun ini atau tepatnya di bulan Ramadan ini, di Ramadan yang ke-1440 Hijriah ini, alhamdulillah program kegiatan menyantuni anak yatim yang senantiasa diprogramkan oleh Masjid As-Sofa kita dapat kembali selenggarakan di bulan suci Ramadan ini. Dan tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah dan kebaikan para donatur dan juga para jamaah Masjid As-Sofa yang sudah berkenan untuk menyumbangkan dan menjadikan amal yang terbaik
Semoga senantiasa dibalas oleh kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kiranya sebagai pembukaan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah wa ba'du. Yang saya hormati Ketua Pembina DKM Profesor Maksud, yang saya hormati Ketua DKM Pak Sadi Herlatif, yang saya hormati juga para pengurus DPH DKM Pak Wahyuna, Pak Asep, dan juga yang saya hormati kepada Ketua Panitia Ramadan Ustadz Marzuki, dan juga yang saya hormati kepada para ibu-ibu DKM yang luar biasa. Maaf saya terlambat tadi pagi, saya terima kasih dibantu sahurnya. Sampai lupa saking menikmati makan sahurnya, sampai lupa kepada ibu yang telah membantu menyiapkan sahur. Dan juga yang saya hormati kepada para perwakilan yayasan, ada 5. Saya nggak hafal, ada 5 ya. Dan juga kepada anak-anak kami yang saya cintai, saya sampaikan di sore hari ini salamnya para penghuni surga, salam yang penuh keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berharap keberkahan akan selalu Allah limpahkan kepada Burhan Rekmas, baik kepada pengurus RW-nya, RT-nya, maupun kepada semua warga, dan juga kepada para pengelola yayasan anak yatim. Saya berharap Bapak terus sabar mengelola anak-anak yatim. Bapak sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk punya waktu mengelola anak yatim. Terus terang kami tidak sanggup, Pak, tapi kami punya para muksinin, para donatur yang siap untuk menyalurkan kepada bapak-bapak sekalian. Karena itu kami berharap kerjasama ini terus bisa kita lakukan. Bapak mengelola teman-teman anak-anak yatim sehingga mereka bisa terselamatkan dari keyatimannya, sehingga mereka bisa menjadi generasi penerus untuk menjadi pemimpin di masa yang depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Dewan Pembina Masjid As-Sofa Bapak Profesor Maksud, Ketua DKM Masjid As-Sofa Bapak Sandi, beserta jajaran pengurus lainnya. Yang terhormat Ketua RW Bapak Agung beserta jajarannya, jajaran panitia santunan yatim piatu Masjid As-Sofa, perwakilan pengurus 5 yayasan yatim yang berada di lingkungan Masjid As-Sofa, ibu-ibu serta anak-anakku semuanya yang insya Allah kita selalu dimuliakan dan ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya serta nikmatnya. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini, di waktu yang mulia ini kita dapat berkumpul bersilaturahim dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yakni panitia beserta jajaran DKM Masjid As-Sofa ingin memberikan santunan kepada para yatim dan piatu yang berada di wilayah atau lingkungan komplek Anggrek ini. Kami juga mohon maaf, mungkin di sana sini tata cara saya atau teman-teman kami dan juga anak kami kurang pas
Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita masuk ke dalam sesi yang pertama dari rangkaian itikaf pada malam hari ini, yaitu kita akan gas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Dan pada malam hari ini kita akan bicara tentang peradaban Islam. Ini kalau jamaah sekalian tahu, ini adalah bentuk kota Baghdad di zaman Abbasiyah. Jadi bentuknya bulan. Tidak diragukan lagi bahwa peran dan kontribusi peradaban Islam selama abad pertengahan merupakan peran signifikan dan sentral dalam menggerakkan roda kejayaan ilmiah dan menutrisi kebangkitan Eropa modern. Pengakuan dari Barat pun menunjukkan hal yang serupa. Sebagaimana yang diutarakan oleh Pangeran Charles tentang parahnya ketidaktahuan tentang hutang budaya dan peradaban kita sendiri kepada dunia Islam. Itu adalah kegagalan yang berasal, menurutku, dari kekangan sejarah yang telah kita warisi. Dunia Islam abad pertengahan, dari Asia Tengah hingga pantai Atlantik, adalah dunia tempat para cendekiawan berkembang pesat. Tetapi karena kita cenderung melihat Islam sebagai musuh Barat, sebagai budaya asing, masyarakat, dan sistem kepercayaan, kita cenderung mengabaikan atau menghapus relevansinya yang besar dengan sejarah kita sendiri. Sorotan jatuh pada hubungan antara dunia peradaban yang merupakan peradaban terbesar di dunia. Peradaban itu mampu menciptakan negara superbenua yang membentang dari laut ke laut dan dari iklim utara ke daerah tropis dan gurun. Di dalam dominasinya hidup ratusan juta orang dari berbagai kepercayaan dan etnis. Salah satu bahasanya menjadi bahasa universal sebagian besar dunia yang menjembatani antara rakyat di ratusan negeri. Pasukannya terdiri dari orang-orang dari banyak negara, dan perlindungan militernya memungkinkan tingkat kedamaian dan kemakmuran yang belum pernah diketahui sebelumnya. Para astronom memandang ke langit, menamai bintang-bintang, dan membuka jalan untuk perjalanan ruang angkasa dan penjelajahan. Para penulisnya menciptakan ribuan cerita, kisah-kisah keberanian maupun romansa dan keajaiban. Para penyairnya menulis tentang cinta ketika orang lain sebelum mereka terlalu tenggelam dalam rasa takut untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Ketika negara-negara lain takut dengan pemikiran, peradaban ini berkembang besar pada mereka dan membuat mereka tetap hidup. Ketika banyak yang mengancam untuk menghapus pengetahuan dari peradaban masa lalu, peradaban ini membuat pengetahuan itu tetap hidup dan meneruskannya kepada orang lain. Sementara peradaban Barat modern memiliki banyak ciri-ciri ini. Peradaban yang saya bicarakan adalah dunia Islam dari tahun 800 hingga 1600 yang meliputi kekhilafan Ottoman dan pengadilan Baghdad, Damaskus, dan Kairo, serta para penguasa tercerahkan seperti Sulaiman yang agung. Di bagian bawah roda perputaran sejarah. Dan insya Allah kalau kita ikut dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan kembali naik ke atas. Asal bahasa kemudian kita siap untuk kemudian belajar dari sejarah dan bangkit kembali membangun peradaban umat Islam. Nah, salah satunya yang kemudian dinasihatkan oleh guru saya adalah kemudian umat Islam ini kita harus bangkit dengan ilmu. Kita harus, ini terutama adik-adik harus semangat untuk belajar ya. Nah, saya ini tahun pertama kembali saya Ramadan di sini ya. Sebelumnya saya mungkin sekitar 6 tahun lah, 6 tahun, 7 tahun saya Ramadan di Jepang gitu. Dan kebetulan waktu itu saya pernah mampir ke kota yang namanya Hiroshima. Mungkin teman-teman tahu lah ya, kota Hiroshima ya. Kalau belajar sejarah, ini sebab kota ini dibom lah. Kemudian kita salah satu yang bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. La malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan tergantung di akhir, di penghujungnya. Jadi apa yang kita kerjakan sekarang ini seharusnya ada unsur konsistensinya, ya. Karena pembelajarannya sudah dimulai dari awal dan di penghujungnya kita semua tentunya berharap sukses. Dan kita juga berharap ada ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala atas semua yang kita kerjakan kurang lebih selama 1 tahun yang sudah kita lakukan, yang sudah kita kerjakan dan kita jalani. Di bulan suci Ramadan inilah ya Allah Subhanahu Wa Taala
menyiapkan sebuah mekanisme, sebuah tata cara untuk kembali mensucikan umat Islam atau kembali mendidik umat Islam agar supaya tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan kami ini dengan ampunan dan terbebas dari siksa neraka. Bahkan tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Indi dan Ustadz Agung tadi di awal slide kita yang kita lihat tadi, doanya seperti yang dibacakan oleh imam sholat tarawih. Allahumma innaka afun karim tuhibul afwa fa'fu anna, atau tuhibul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibul afwa fa'fu anni ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hikmah malam Lailatul Qadar kita mampu untuk mendapatkannya. Sesungguhnya kalau kita belajar secara ilmu, tentunya ada sebuah tata cara ya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang itikaf ini. Itikaf ini tidak semata-mata hanya seperti kita lakukan hanya malam ini saja, tidak ya. Itu sesungguhnya kita harusnya selama 10 hari terakhir ini tinggal di dalam masjid.
إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Pagi-pagi di hari yang fitri ini enak nih kalau saya pantun terlebih dahulu. Malam minggu ke rumah Pak Ari, jangan lupa bawa duren. Selamat Hari Raya Idul Fitri dari kami panitia yang keren. Panitianya saja sudah keren, apalagi jamaahnya pasti lebih keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ustadz Dr. Ahmad Mukrodi SOSI MM, yang terhormat Ketua DKM Masjid As-Sofa, yang terhormat para sesepuh dan tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa para pemuda dan pemudi, anak-anakku yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan ibadah bulan Ramadan 1443 Hijriah ini dengan berbahagia. Saya atas nama Ketua Panitia Kegiatan Ramadan juga ingin mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada kami, baik berupa materi maupun non materi, dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan Ramadan 1443 Hijriah. Semua itu sangat berharga dan berarti bagi kami. Semoga apa yang sudah bapak-bapak, ibu-ibu dan para pemuda-pemudi serta anak-anakku berikan kepada kami dicatat sebagai amal soleh dan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikut laporan singkat kegiatan Ramadan. Laporan detail akan dibuat oleh panitia. Yang pertama, lomba desain baliho Ramadan, spanduk santunan anak yatim dan baliho Idul Fitri. Sama anak-anak usia 6 tahun sampai dengan 9 tahun, seluruh panitia dari pemuda dan pemudi Puri. Yang ketiga, kegiatan iktikaf bersama pada malam ke-21 bertepatan pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 dengan peserta sekitar 67 orang. Yang keempat, santunan anak yatim piatu. Alhamdulillah total dana terkumpul sebesar 40.200.000 rupiah. Ditambah saldo periode sebelumnya sebesar 2.183.000 rupiah. Total dana keseluruhan sebesar 42.383.000 rupiah. Malam ke-23, putaran kedua hingga malam ke-29 tercapai 10 juz dengan peserta termuda dan tidak pernah absen, yaitu Adia dan Danis. Semoga menjadi generasi yang cinta Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Yang keenam, sedekah takjil Ramadan. Alhamdulillah total pemasukan 11.411.000 rupiah. Total pengeluaran sebesar 10.968.000. Sisa saldo 443.000 rupiah. Zakat fitrah dalam bentuk uang sebesar 14.616.000 rupiah dikonversikan ke zakat dari zakat fitrah uang sebesar 11.250.000 rupiah ke beras sebanyak 750 kg atau sebanyak 150 kantong beras per 5 kg. Zakat fitrah dalam bentuk beras sebanyak 132 kg. Zakat mal sebesar 17.680.000 rupiah
infak sedekah sebesar Rp4.614.000. Mohon kepada jamaah yang berkenan setelah pelaksanaan ibadah sholat id berbaris untuk bermaaf-maafan. Akhir kata saya kembali ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal yawm min yaumil Aidil Fitri wa huwa min yaumil harb. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada kesempatan yang baik ini kita dapat hadir berkumpul bermuazah di tempat yang insya Allah mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka merayakan kemenangan sebagai kaum muslimin yang telah berjuang selama 1 bulan penuh melawan hawa nafsu. Perjuangan melawan hawa nafsu ini adalah perjuangan yang amat sangat besar. Bahkan beliau Nabiullah Muhammad SAW menyampaikan ketika beliau setelah pulang dari perangan yang disebut dengan perang Badar, maka beliau menyampaikan, kita baru saja pulang dari perang Badar dan akan kita menghadapi perang yang lebih besar. Perang apa ya Rasul? Sahabat bertanya. Beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni perang melawan hawa nafsu. Beliau menyampaikan perang melawan hawa nafsu adalah perang yang cukup besar. Kenapa? Ketika kita melawan, berperang, berjihad melawan orang-orang kafir Quraisy, mati, terbunuh, dan hilang pada saat itu. Akan tetapi ketika kita melawan hawa nafsu kita terus menerus, senantiasa kita tidak bisa menghindari. Kenapa? Karena akan dilakukan setiap saat kan hawa nafsu kita. Sebab kalau hawa nafsu kita sudah mampu ditundukkan oleh diri kita, maka insya Allah segala aktivitas kita, ucapan kita akan baik, pemikiran kita akan baik, dan sikap perilaku kita bahkan akan menjadi baik. Kenapa? Karena kita mampu menundukkan hawa nafsu kita. Ramadan dalam rangka mendidik kita agar kita memiliki jiwa yang bersih, jiwa yang komitmen, jiwa yang suci, sehingga mudah-mudahan kita semua sebagai hamba Allah yang senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhkan segala larangannya, terutama di bulan Ramadan 1 bulan penuh, sebagaimana yang Nabiullah Muhammad SAW sampaikan kepada kita, bukan karena ayat, imanan atas dasar iman, wahtisaban dan atas dasar ikhlas, atas dasar ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah, wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni segala dosa yang sudah lalu. Ihtisab,
sudah kita lakukan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, baik puasa, baik sholat, baik membaca Al-Quran, sedekah dan seterusnya, diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Insya Allah dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan mendapatkan predikat di Idul Fitri. Walakinna laisa man qa'ata. Jadi bukan orang yang berpakaian baju baru dikatakan orang yang merayakan sholat Id kembali kepada kesucian, tapi yang dikatakan orang yang kembali kepada kesucian adalah orang-orang yang senantiasa ketika pasca Ramadan dia senantiasa bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah amal baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang Allah muliakan, oleh karena itu patut kita tanamkan pada diri kita semangat baru pasca Ramadan. Tema yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah semangat baru. Hadirin yang Allah muliakan, sifat pengabdian yang harus kita tanamkan kepada diri kita setelah pasca Ramadan. Kenapa? Kalau sifat pengabdian sudah tertanam kepada diri kita, jiwa kita, maka kita akan mengatakan apa yang harus kita berikan kepada masyarakat ini. Sebagai keluarga, apa yang harus kita berikan kepada keluarga kita? Seorang anak akan mengatakan apa yang harus kita berikan kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita akan mengatakan apa yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Seorang istri akan mengatakan apa yang harus kita berikan kepada suami dan anak-anak kita. Begitupun seorang suami akan mengatakan apa yang harus kita berikan kepada istri dan anak-anak kita. Begitupun para pemimpin, para pejabat akan mengatakan demikian kalau dia sudah tertanam jiwanya sifat pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksud dengan orang yang hijrah, hadirin yang Allah muliakan. Lalu yang ketiga, semangat apa yang harus kita bangun setelah pasca Ramadan? Yang ketiga adalah semangat pelayanan. Semangat pelayanan ini adalah bentuk daripada implementasi dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya apapun posisi kita, apapun jabatan kita, maka kita harus senantiasa menjadi pelayan-pelayan yang baik. Seorang suami menjadi pelayan bagi istrinya. Ingat, seorang istri menjadi pelayan bagi suaminya. Seorang suami dan istri menjadi pelayan bagi anak-anaknya, dan seorang anak menjadi pelayan bagi bapak ibunya. Hadirin yang Allah muliakan, lebih-lebih mereka adalah para pemimpin. Ingat bahwa para pemimpin adalah pelayan bagi orang yang dipimpinnya, dan orang yang dipimpinnya adalah pelayan bagi para pemimpinnya. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan hal ini dapat memotivasi diri kita untuk senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Rahmanur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, berikanlah kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Tumpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah, kepada orang-orang yang senantiasa ingin mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa-dosa masyarakat kami ya Allah. Dosa-dosa para pemimpin kami ya Allah.
dosa-dosa orang yang terdahulu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah rezeki yang halal ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang kemarin